warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan juga selalu semangat. Kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ya dengan seorang guru dan juga pengusaha. Namanya ya nanti kita langsung kenalan saja dengan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irfan. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa, sehat. Mas. Sebelumnya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan bisa wawancara dengan sami-sami, Mas, dengan senang hati. Iya. Tapi saya kenalnya nih Bu Emi ya. Iya. Boleh tahu kepanjangannya, Bu, namanya? Saya tuh kalau nama panjangnya tuh Emi Yuliati. Iya, tapi saya punya nama artis, Mas. Oh, punya. Siapa nama artis? Nama artis saya itu Emilia Aruzo. Oh, Emilia. Iya, saya punya nama artis karena dulu saya itu penyiar radio gitu. Masya Allah. Iya, jadi saya itu 25 tahun kerja di radio. Jadi dari penyiar radio sampai jadi manajer radio. Nah, itu biasa kalau di radio siaran itu kan pakai nama ini ya, nama selebriti. Jadi sekarang masih aktif jadi penyiar? Sekarang udah enggak, cuma masih ngurusin radio juga di sekolahan. Kebetulan kan di SMK ada ekskul broadcasting, siaran radio juga, punya studio radio juga sekolahannya gitu. Kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari sebagai apa? Kalau sehari-hari itu saya selain ngajar itu juga saya punya usaha ini iya, jualan souvenir. Iya. Kalau dulu itu sambil kerja di radio juga gitu. Cuma kalau sekarang yang fokus mungkin dua itu, mengajar sama usaha. Iya. Gitu. Gimana, Bu, usaha sekarang? Lancar? Alhamdulillah ya. Ini mungkin masih dalam tahap setelah pandemi gitu ya. Iya, setelah pandemi kan kayak hampir semua usaha itu turun ya. Jadi ini lagi baru mulai berjalan lagi, baru mulai mau normal lagi dari segi pemasukan konsumen gitu. Itu setelah pandemi itu yang luar biasa ya. Sekarang sudah mulai berjalan lagi lah, Mas. Sudah mulai berjalan kayak biasanya gitu. Jadi cuma merasakan juga yang merasakan banget. Apalagi kan souvenir ini salah satu bisnis di jalur wedding ya. Lah sekarang kemarin kan sempat orang menikah itu kan nggak boleh ya. Jadi nah betul, menikah sangat terbatas, orang nggak pakai souvenir gitu kan. Undangan cuma 30 orang gitu. Jadi itu turun banget, Mas. Iya, pokoknya dampaknya itu kerasa banget. Ini baru lagi mulai kembali ya, pesanan udah mulai banyak lagi gitu. Dari yang dalam kota luar kota itu mulai banyak lagi. Kebetulan kan terbantu sama online gitu kan. Iya, kalau sekarang kan orang kebanyakan pembeli itu, konsumen itu online gitu kan. Mereka searching, ketemu di Google, ketemu di Instagram, terus WA, baru deal transaksi kayak gitu. Jarang mungkin yang 1-2 aja yang langsung datang ke sini kayak gitu. Iya, kebanyakan itu deal-dealannya ya di Instagram sama di WhatsApp gitu. Sudah berapa tahun, Bu, kalau untuk usaha ini? Kalau usaha ini sudah 7 tahun ada, Mas. 7 tahun? Iya, 7 tahun. Berarti yang sebelum jenengan jadi penyiar atau sambil jalan? Oh, itu sambil jalan. Jadi kalau dari penyiar radio itu saya dari sekolah, Mas. Iya, dari SMA kelas 1 itu sudah jadi penyiar radio gitu. Udah siaran, udah ikut-ikutan siaran. Terus jadi penyiar profesionalnya itu setelah lulus sekolah. Iya, terus sambil kerja, sambil kuliah. Masih tetap siaran terus. Enggak. Saya itu di beberapa radio di beberapa kota. Tapi kalau di RRI belum pernah. Soalnya RRI kan radio milik negara ya. Mungkin tidak mudah masuk ke sana gitu. Iya, di beberapa radio di beberapa kota. Dari di sini di Purwokerto, terus di Cilacap, sempat di Jogja juga. Terus balik lagi ke sini ke Purwokerto. Nah, waktu balik lagi ke sini itu terus dapat tawaran teman itu ngajar di SMK, terus beliau itu juga dulunya manajer radio, teman manajer radio, tapi beliau ngajar di SMK. Nah waktu itu radionya butuh tambahan tenaga untuk ngajari anak-anaknya siaran. Nah
Waktu itu ditawari, oh ya nggak apa-apa gitu. Tapi terus keterusan rupanya saya. Mungkin juga karena saya dasarnya orangnya suka sharing, suka berbagi gitu loh Mas. Terus kepikiran juga ilmu kalau tidak diamalkan, disalurkan takutnya itu lupa Mas. Iya, kan udah emak-emak ya, nanti lupa ilmunya gitu. Jadi kalau saya ngajar, otomatis saya juga belajar terus kan, gitu, ngupdate. Apalagi sekarang perkembangan sekarang kan, apalagi saya ngajar di desain komunikasi visual gitu kan, itu dinamis gitu, terus harus terus ngikuti perkembangan. Iya. Sekarang kan semuanya makanya IT. Nah ya itu, jadi saya juga belajar gitu, terus belajar lah intinya. Jadi ilmunya saya nggak lupa, malah nambah gitu karena saya harus belajar. Juga menyenangkan mas sama anak-anak itu. Iya, unik-unik gitu kan. Variasinya banyak ya. Iya, anak usia SMK gitu kan dengan keunikannya masing-masing gitu. Kebetulan di sekolahnya saya juga ada yang inklusi kayak gitu. Jadi lumayan banyak tantangannya di situ Mas gitu. Dengan ya berarti satu sekolah saja atau ada beberapa? Enggak, satu sekolah aja. Satu sekolah aja. Iya, satu sekolah aja di SMK di Ponegoro 1. Purwokerto, iya, di Karangbenda tempatnya, di Berkoh. Iya, di Berkoh. Oh iya. Itu. Untuk ngajar sendiri udah berapa? Kalau ngajar saya udah dari 2011. Iya, tapi sempat vakum beberapa tahun karena ada sibuk ngurusin baby boy kayak gitu. Tapi mungkin karena jiwanya saya ke situ loh Mas. Jadi akhirnya ya saya ke situ lagi, terus saya mikirnya selalu gitu, saya takutnya ilmunya hilang gitu. Soalnya kalau ngurusin usaha aja saya nanti nggak belajar sama ilmu yang saya pelajari di kuliah gitu, di kampus gitu. Kalau sekarang saya aja masih terus belajar Mas. Kadang saya entah itu cari di Google atau apa gitu kan. Karena kalau ngajar juga ada tuntutan harus update gitu kan, harus update ilmu. Apalagi spesialis desain komunikasi visual ya. Iya, apalagi saya guru kejuruan gitu kan. Iya, guru kejuruan. Iya. Saya sekarang 2. Anaknya 2. Iya, 2, cewek sama cowok. Yang cewek itu masih kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah di MI. Terus yang satu itu di SD Islam, itu masih kelas 1. Iya, cowok. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat sempurna Bapak semuanya. juga sehat, Nggih, alhamdulillah. Kalau Bapak aktivitasnya apa itu? Kalau suami aktivitasnya ngajar juga tapi di kampus bionya, di kampus Universitas Amikom. Sama desain juga? Enggak, beda jalur. Biarpun beliau di kampus IT gitu, tapi beliau lebih ke manajemen sih kan. Iya, lebih ke manajemennya bukan di IT-nya. Iya. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lah. Oh bisa Bapak banget ya. Itu. Kebetulan beliau juga ini sih kepala humas dan marketingnya Amikom. Ya jadi untuk kayak hubungan luar itu sama beliau yang ngurusin. Allah gitu. bisa nyambung lagi. Iya, insya Allah nyambung banget Mas. Orangnya juga ini banget, komunikatif banget. Jadi Ibu Emi ini dulu pernah main sekitar berapa tahun lalu ya Bu? Iya, kita itu kayak ketemu silaturahmi nggak sengaja banget ya Mas, tapi terus nyambung terus sampai sekarang alhamdulillah banget. Ada 6 tahun Bu? Ada banget Mas Irfan aja masih bujangan. Sekarang anak udah satu, iya. Jadi dari sebelum nikah sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Masya Allah kasih kesempatan. Bapak Ibu masih sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Di tempat yang dulu Bu Emi pernah datang ke situ, itu sudah kita pasrahkan, kita hibahkan ke masyarakat. Oh gitu, luar biasa ya Mas. Iya, tinggal manfaat tempat yang untuk belajarnya saja. Nggih, yang untuk komunitas belajar Nanti ya. yang Bu Emi datang tuh yang masih Iya. Nah itu tempat dulu kita awal datang dari Surabaya di sini. Iya. Tapi luar biasa loh Mas Irfan sama bapak ibunya itu, aduh. Alhamdulillah dikasih oleh Allah kesempatan. Terus berikutnya nih saya mau nanya lagi tentang pendapat Ibu Emi ya sebagai guru, sebagai pengusaha juga tentang situasi dan kondisi yang ada sekarang. Jadi kalau sekarang mungkin apalagi sekarang itu kan menggunakan kurikulum baru ya. Kurikulum apa sekarang? Iya, sekarang itu kurikulum Merdeka. Dari kemarin terakhir itu kurikulum 2013 ya, Kurtilas. Sekarang
kurikulum Merdeka. Biarpun Betul, belum ini kalau kurikulum Merdeka itu belum sampai sekarang, itu baru akan wajib 2024 Mas. Berarti Iya, belum jadi sekarang pengembangan masih itu ya? implementasi gitu. Sekarang masih sama sekolah-sekolah masih belajar gitu. Cobaan Masih belajar, iya, ya. masih belajar untuk menerapkan gitu. Menerapkan wajibnya nanti di 2024. Cuma biar 2024 ketika wajib itu tiap sekolahan sudah siap. Siap. Iya, sudah siap, jadi belajarnya dari sekarang gitu. Sekarang masih 2022, ada 2 tahun untuk belajar gitu. Untuk belajar. Jadi sekarang itu kalau di tempat saya itu yang kelas 10 itu sudah kurikulum Merdeka, tapi yang kelas 11 12 itu masih pakai kurikulum lama gitu. Kesulitannya di mana Bu? Kalau ya mungkin karena segala yang baru itu adaptasinya ya. Iya, jadi adaptasinya. Tapi insya Allah sih semuanya untuk lebih baik gitu, untuk pendidikan Indonesia lebih baik gitu. Jadi contoh perbedaannya apa Bu yang mungkin paling menonjol dari kalau perbedaannya sekarang itu jadi konon ini ya, karena saya juga masih belajar. Konon kalau kurikulum lama itu lebar tapi dangkal lah. Kalau sekarang itu lebih sempit tapi dalam. Iya, lebih sempit tapi dalam kayak gitu. Bahasa gampangnya itu kayak gitulah kayaknya perbedaannya gitu. Konon gitu. Karena saya masih belajar juga. Oke. Berarti nanti semuanya belajarnya apa lewat semua IT semua? Enggak, ya itu tergantung mata pelajarannya ya Mas. Jadi kurikulum Merdeka itu guru merdeka dalam mengajar, murid merdeka dalam belajar gitu. Oh, lebih ke sana. Iya, lebih ke sana gitu. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak itu semua mata pelajaran itu harus dikuasai dengan materi yang begitu banyak kayak gitu. Ya, saya mau nanya ini kan saya juga ngadepin anak-anak. Iya. Kalau dari ceritanya katanya belajar anak SD sekarang udah kayak anak SMP, itu bener nggak? Nah itu kalau saya mungkin agak kurang bisa bandingin ya, karena saya belum pernah ngajar di tingkat anak SD. Cuma anak saya sendiri gitu ya, anak saya kan masih SD gitu. Jadi mungkin ya itu karena perkembangan zaman ya, karena perkembangan zaman. Karena kurikulum itu juga. Iya, mungkin juga kurikulum juga gitu. Iya, terus perkembangan zaman ya, namanya kurikulum itu kan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman juga gitu, biar nggak ketinggalan kan gitu. Jadi kalau saya lihat sih anak saya di sekolahan itu ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Cuma anak-anak ini tetap akan belajar sesuai porsinya lah Mas. Biarpun mungkin sekarang anak SD udah belajarnya kayak anak SMP udah belajarnya kayak anak SMA, anak SMA udah belajarnya kayak anak kuliahan. Contohnya aja kan kayak saya di jurusan desain komunikasi visual ya. Itu di kampus, di universitas pun ada kan jurusan DKV itu gitu. Cuma mungkin kan ininya berbeda. Apa tuh kesulitannya gitu, kesulitan mata pelajarannya itu mungkin berbeda antara DKV yang di SMK, iya karena jenjangnya beda gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau untuk anak-anaknya sendiri dari situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, yang paling jenengan rasakan sebagai guru bagaimana? Termasuk sifatnya, mungkin pelakunya. Kalau menurut saya tuh anak-anak sekarang itu lebih enak ya, karena mereka itu melek IT gitu. Iya, melek IT, kritis gitu kan. Mereka sekarang belajar itu by HP atau Google kayak gitu. Sekarang mungkin kayak ngasih mata pelajaran. Zaman dulu mungkin kan kita nulis gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin banyak nulis diprotes gitu kan. Masih Bu, kok nulisnya banyak banget sih, nulis terus kayak gitu ya. Jadi dikirim WA aja. Dikirim WA aja lah Bu kayak gitu ya. Sekarang itu mungkin anak-anak lebih, padahal kalau saya itu mikirnya kalau nulis itu juga sambil belajar loh Mas. Bener, nulis itu sambil belajar. Jadi mungkin tanpa kita sadari kalau kita nulis tanpa kita benar-benar sinau gitu istilahnya ya. Ketika mau tes kita sinau, itu mungkin udah ada yang nyantel ketika kita nulis gitu. Makanya udah nulis itu kan juga sambil mikir sambil baca ya. Nah itu kan udah, itu jadi berulang-ulang. Kalau saya masih kadang nulis itu sebenarnya penting loh, biarpun kadang membosankan, capek ya gitu, apalagi udah jamnya siang nulis gitu kan. Lapar masih nulis gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu nulis itu belajar gitu, nulis itu sambil belajar. Biarpun kalau di
mata pelajaran saya kan sebenarnya banyak praktek ya. Banyak praktek. Iya, karena mereka harus punya skill ya, dari ilmu itu, dari teori yang dipelajari itu skillnya yang justru diharapkan mumpuni gitu. Jadi kadang mungkin ya teori tipis-tipis tuh prakteknya terbalik. Kalau pembelajaran praktek itu 3 jam itu gak kerasa mas. Tapi kalau teori itu 3 jam udah tidur semua. Ampun itu anak-anak gitu. Oke, jadi ada sisi positifnya ya Bu. Iya. Soalnya kan sekarang anak-anak semua ya mau nggak mau pegangnya gitu. Semua pegang gadget. Iya, cuma kadang ya dampak buruknya pasti ada dong. Ya kayak misalnya di kelas suruh Google apa, malah buka yang lain gitu. Jadi ya tetap harus ada pengawasan guru, atau kadang misalnya guru lagi nerangin mereka malah buka WA kayak gitu kan gitu. Jadi ya kadang kita ada rambu-rambu sih misalnya di kelas, kecuali untuk membuka tugas HP harus disimpan kayak gitu, kadang harus kayak gitu. Kalau enggak soalnya ya kadang ada yang tiba-tiba buka HP aja gitu, lagi diterangin buka HP. Seingat saya zaman saya pegang HP baru SMP. Iya betul, zaman saya malah enggak, belum ada sama sekali kayak gitu. Jadi kayak sumber belajar itu murni dari guru. Kalau sekarang tuh sumber belajar anak-anak itu banyak mas, karena mereka bisa googling, searching gitu kan. Jadi sumber belajarnya tidak hanya dari guru. Jadi ketika misalnya saya malam-malam WA di grup gitu, saya biasanya itu kadang itu sih guys gitu kan. Guys besok mapelnya ini ya gitu, searching dulu, googling dulu gitu, biar jadi ketika di kelas itu mereka sudah ada gambaran. Atau kadang saya udah kirim materi gitu, hari sebelumnya itu kadang saya kirim materi, guys besok ini ya kayak gitu. Jadi mereka sudah ada, dan mereka tinggal melebarkan, meluaskan apa yang saya kirim gitu. Atau kadang kan juga ngasih tugas gitu ya mas, ngasih tugas, guys cari masalah tentang ini ya gitu ya. Jadi mereka sumbernya nggak hanya dari saya, intinya sih gitu, enaknya juga gitu, lebih luas lagi lah mereka gitu. Tapi ada nggak biasanya laporan dari mungkin orang tua atau apa karena mungkin pengaruh gadget ya? Gadget itu loh. Sejauh ini sih ya paling keluhan orang tua itu anaknya mager gitu di rumah ya. Tapi saya juga ngalami, anak saya juga kalau di rumah itu mager gitu, kalau nggak ada benar kegiatan gitu. Makanya itu biar mereka nggak mager itu saya banyakin mereka ada les ini les itu gitu. Jadi waktu magernya itu sedikit. Nah, kalau di sekolah biasanya anak-anak mager diapain? Nah kalau kebetulan kalau di sekolah mungkin pas jam istirahat aja ya mager gitu, atau jam kos gitu. Kalau ada jam kos itu mager. Tapi biasanya sih kita kasih kegiatan, tetap kasih kegiatan kalau di sekolahan, biar mereka nggak gadget minded gitu kalau di lingkungan sekolah gitu. Apalagi kalau sudah mau kayak UTS, PAS gitu, kayak besok ini kan udah mau PAS ya, tanggal 21 tuh kalau di tempat saya. Itu jadi kita benar-benar inilah ngasih tahu ke anak-anak gitu. Juga memang tiap guru tuh kayak harus ngasih tahu memang mas, anak-anak nggak bosen-bosen gitu ngasih tahu. Jadi penggunaan gadget itu seminimal mungkin, tapi dengan manfaat semaksimal mungkin kayak gitu. Cuma ya tapi kembali lagi juga harus kerjasama sama orang tua sih. Iya, guru aja nggak ngasih tahu, ya orang tua juga tetap di rumah harus pengawasan kan gitu. Terus kalau dari sisi ini secara umum saja Bu, iya. Ini secara ya kita sebagai manusia biasa itu dengan kondisi seperti ini, tanggapannya juga berharapannya seperti apa? Iya, kalau saya sih kalau sekarang ya baik di dunia pendidikan maupun di lagi mau masuk ke dunia politik juga ya. Iya. Nah itu mungkin gini ya, kalau saya itu kita kalau berkaitan dengan hal-hal yang luar biasa di Indonesia itu ya, kadang kita itu perlu mengerem kata-kata gitu loh mas. Kadang orang kelebihan kata-kata ya, yang jadi menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, terus kita menilai orang lain berlebihan gitu yo. Kadang jadi kayak gitu, karena maksudnya karena kita kayak orang itu sering nggak lepas dari like and dislike gitu kan. Kita menyukai sosok tertentu, kita jadi terlalu memuja sampai
tapi ketika kita tidak menyukai sosok tertentu juga kita terlalu iya gitu, kayaknya orang itu nggak ada baik-baiknya. Nah itu kayak kalau saya itu kalau saya berusaha sekali menghindari saya sampai punya pemikiran atau perasaan yang kayak gitu mas, terlalu menyukai sosok tertentu atau terlalu membenci sosok tertentu gitu ya, berkaitan dengan di Indonesia ini gitu secara keseluruhan gitu. Jadi biar kita nggak apa ya, kayak netral saja sih juga mungkin enggak ya. Iya gitu, tapi setidaknya kita jadi tidak mengumbar sesuatu yang tidak kurang baik gitu, kurang baik apalagi di media sosial atau misalnya di komunitas, di lingkungan ya, entah itu di lingkungan mengajar atau di lingkungan usaha kayak gini pun ada konsumen, ada supplier gitu kan, kayak gitu kita kalau saya berusaha nggak ke ranah itulah, maksudnya membicarakan hal yang kayak yang manfaat aja lah menurut saya gitu, yang manfaat aja, terus kayak apa sih yang bisa kita lakukan gitu aja, apa yang bisa kita lakukan biar kita juga menjadi penebar manfaat, penebar kebaikan kayak gitu. Pengennya kayak gitu, pengennya jadi orang yang kayak gitu mas. Karena kadang kan suasana itu kadang bisa mempengaruhi. Nah iya betul, suasana, makanya itu kita harus inilah jernih-jernih gitu, jernih-jernih, kita kayak jangan menghakimi siapapun lah, karena kita kan juga, kalau saya sih merasa saya bukan siapa-siapa lah untuk menghujat atau terlalu menilai orang lain gimana gitu. Semua orang kayak saya yakinnya ada kebaikan pasti ada kekurangan gitu kan, nggak ada orang yang sempurna kayak gitu mas. Sekedar nih pak. Oke. Nah, terus terakhir ini Bu, saya minta pendapat dengan tentang keluarga belajar. Apa yang kita juga ya dari apa yang mungkin obrolan itu tadi, iya. Juga, terus apa mungkin masukannya seperti apa, kita seperti apa. Saya itu senang banget loh mas kalau ada ketemu komunitas-komunitas yang kayaknya tuh menebar manfaat banget, menebar kebaikan, kayak komunitasnya Mas Irfan ini ya, komunitas keluarga belajar gitu. Dari judulnya saja sudah keluarga belajar gitu, karena pada prinsipnya sih setiap orang harus terus belajar ya mas, entah itu siapapun gitulah, entah jadi apapun orangnya itu harus terus belajar. Katanya sekarang itu pembelajar sepanjang hayat gitu mas, jadi kita belajar itu nggak kenal waktu, nggak kenal usia gitu, dimanapun kapanpun kita bisa belajar gitu. Nah jadi di komunitasnya Mas Irfan ini saya apresiasi banget mas, saya apresiasi banget, itu kayak luar biasa, karena mungkin saya itu mungkin nggak akan bisa sampai membentuk hal seperti yang dilakukan Mas Irfan sama teman-teman kayak gitu. Itu karena doa juga dari minuman. Iya, amin. Iya itu, jadi kayak dengan melihat kayak gitu aja saya udah kayak suka banget, seneng banget gitu mas. Dengan ada, apalagi kan Mas Irfan anak-anak muda nih yang di komunitas belajar gitu, anak-anak muda yang do something, melakukan sesuatu yang kayak bermanfaat di masyarakat gitu. Jadi kayak ketika ya Nun Sewu ini kan sekarang banyak orang mungkin membuang waktu, menyiapkan waktu dengan sibuk hal-hal yang tidak manfaat gitu. Tapi ketika melihat anak-anak muda kayak Mas Irfan di komunitas yang luar biasa kayak gitu, itu kayak jempol banget gitu lah mas. Semoga terus semangat gitu, nggak ada lelahnya untuk membangun komunitas yang baik ini kayak gitu, dan makin banyak menebarkan manfaat buat masyarakat gitu mas. Gitu aja mungkin, pokoknya semoga semakin baik. Semakin baik. Oke, mungkin itu saja Bu Emi yang saya tanyakan. Oke, Mas Irfan. Saya belajar ini. Oke. Itu saja Bu Emi, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi mudah-mudahan jenengan sehat selalu. Sama-sama mas. Keluarga, anak semuanya, bapak juga. Amin. Salam dengan keluarga, mudah-mudahan lain waktu bisa silaturahmi. Mudah-mudahan usahanya juga lancar terus. Amin ya Rob. Amin. Ya, kita bisa silaturahmi. Oke. Amin Mas Murid-muridnya Irfan. juga jadi pembelajar yang baik lah. Pembelajar yang baik, soleha, hebat, sukses. Bermanfaat. Oke. Itu harapannya guru itu kayak gitu mas. Sedih kalau ketemu muridnya itu hidupnya kurang baik. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, teman-teman, itu perbincangan kita dengan Ibu
Emi Yulianti. Ternyata beliau ini seorang penyiar radio ya. Nanti kita belajar gimana cara jadi penyiar yang baik. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kita semua. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di channel saya kemarin itu misalnya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih ketemu lagi di channelnya Keluarga Belajar. Hari ini alhamdulillah banget didatangi Keluarga Belajar. Semoga memberi manfaat, menebar kebaikan. Kayak gitu kira-kira Mas Irfan. Itu butuh pengalaman panjang ya Bu? Iya. Ngomong merepet panjang dengan durasi lama gitu itu butuh belajar.